Darahmu buktikan besar cintamu. Sedalamnya abadi hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, Memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darahmu buktikan besar cintamu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu Ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning
Sore sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh memuji dan penyembah nama Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Selamat sore sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan ibadah kita pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Adapun pertolongan kita dalam ibadah pada sore hari ini datangnya dari Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dialah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh sukacita daripada Roh Kudus kita dapat memuliakan namanya pada sore ini. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Selamat sore kepada seluruh sidang jemaat yang saat ini bersama kami, hadir secara onsite maupun yang mengikuti ibadah kali ini, baik secara online maupun on air. Shalom. Shalom. Haleluya. Allah kita Allah yang besar. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sore ini kita akan meninggikan Dia. Allah kita Allah yang besar, Allah kita Allah yang perkasa. Kita akan tinggikan Dia sore hari ini. Haleluya. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha
tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang perkasa. Terimalah pujian kami Tuhan, penyembahan kami yang kami naikkan dengan sukacita dan tulus hati, hanya untuk Tuhan kami Yesus Kristus saja. Mari semua yang setuju bahwa Allah kita dahsyat bersama kita katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Dia Allah kita yang besar. Seluruh alam semesta Dia ciptakan. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu di batas mujizat. Semua katakan, great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Semua katakan, great is our God. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Allah yang besar ya Tuhan. Tiada nama selain nama Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
yang besar, yang percaya katakan amin sekali lagi. Amin. Haleluya, dia menciptakan segala alam semesta. Tapi yang lebih lagi, dengan detail Tuhan merancangkan kehidupan setiap anak-anaknya. Bahkan sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah rancangkan kehidupan yang penuh damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Amin. Oleh karena itu, kehidupan kita adalah merupakan kehidupan yang menggenapi rencana Allah. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti. Bila kita hidup dalam rencana Tuhan, maka apapun yang menghalangi kita, mujizat Tuhan akan terjadi. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Mari kita akan sembah Dia. Terima kasih Tuhan, biar rencana-Mu jadi. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Biar
Kami percaya Tuhan, mujizat menyertai setiap langkah kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan, untuk bersyukur apapun yang terjadi. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Sekali lagi yang percaya katakan, ku menang bersamamu. Amin. Silakan duduk, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Allah kita besar, Dia dahsyat. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percaya mujizat terjadi seiring dengan langkah kita dalam rencana Tuhan. Mari bersama kita akan hafalkan ayat kita pada sore hari ini. Saya akan bacakan 2 kali. Daniel 4 ayat 3a, demikian bunyinya. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Daniel 4 ayat 3a, betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kita baca bersama-sama, sidang jemaat sekalian, 3, 4. Daniel 4 ayat 3a. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Sekarang kita hafalkan sama-sama. 3, 4. Daniel 4 ayat 3a. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Amin. Percaya, amin. Kita beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita. Puji Tuhan, ada beberapa pengumuman yang saya akan bacakan pada sore ini. Ibadah minggu depan tanggal 12 Maret tetap dilaksanakan 3 kali pukul 6, 9, dan 16.30, baik secara onsite maupun online. Ibadah tersebut akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, sidang jemaat yang mengikuti secara online dapat mengambil hosti pada hari Jumat 10 Maret tanggal antara jam 9 sampai jam 14 di ruang CCTV lantai 1 bertemu dengan rohaniwan yang bertugas. Kami juga mengundang seluruh sidang jemaat untuk hadir. Kita akan kembali menyembah Tuhan, meninggikan namanya dalam worship night yang akan diadakan pada hari Kamis 9 Maret 2023 mulai pukul 18.30 bertempat di Gereja Isa Al-Masih Pringgading, Jalan Pringgading 13 bersama Bapak Pendeta Lukas Budiono dan Bapak Beni Kristianto. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kris, transfer, maupun kotak-kotak persembahan yang disediakan di dalam maupun luar gedung gereja. Hari ini merupakan minggu pertama di bulan yang baru, maka kita akan membawa persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan.
dasar dari persembahan dan persepuluhan kita, saya akan bacakan dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10, demikian bunyinya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sebelum persembahan kita berikan, Ibu Majelis, Ibu Farida akan berdoa untuk persembahan kita sore ini. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya, Raja di atas segala raja, Allah yang kami sembah sepanjang ibadah kami sore hari ini. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang telah menopang, menyembuhkan dan memberikan kemenangan bagi setiap kami sepanjang minggu ini. Saat ini kami juga bersyukur kalau kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuntun dan mampukan kami untuk berjalan di dalam ketepatan, di dalam kami memberikan persembahan syukur dan perpuluhan kami sore hari ini. Biarlah semuanya ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Sekali lagi, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Sekali lagi kita akan bangkit berdiri. Ibu Farida akan kembali menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita sore ini. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap persembahan yang telah terkumpul dan kami bersyukur atasnya. Biarlah Engkau yang senantiasa terus akan memberikan hikmat kepada majelis bendahara yang akan mengelola setiap rupiah yang sudah terkumpul ini. Dan kami percaya bahwa berkat-Mu Kau limpahkan kepada setiap jemaat-Mu. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, kesehatan, kekuatan, segala yang terbaik Tuhan curahkan atas jemaat-Mu di tempat ini. Dan biarlah segalanya ini boleh kembali menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan melalui segala aktivitas dan kegiatan di gereja kami, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading ini. Terima kasih Bapa. Segala hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, sedang jemaat yang kasih Tuhan. Kita tetap tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, kembali kita akan diberkati oleh pujian yang akan dinaikkan oleh paduan suara Masul Bakti Wanita Lydia. Tuhan memberkati. Membawa kasih pada yang dengki.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Paduan suara Mazmur Bakti Wanita Lydia menyanyikan sebuah pujian. Di dalam liriknya dikatakan, biarlah aku ini mengasihi, bukan dikasihi. Biarlah aku bisa mengerti dan aku tidak ingin juga untuk aku bisa dimengerti oleh orang lain. Merupakan sebuah anugerah ketika kita bisa melaksanakan akan hal itu. Memberikan kasih kita kepada orang lain dan semata-mata tidak meminta akan sebuah imbalan. Apa yang disampaikan oleh paduan suara Mazmur Bakti Wanita Lydia mengkonfirmasi apa yang akan saya sampaikan kepada saudara. Satu tema, roh yang perkasa, itu menjadi jawaban akan doa kita pada sore hari ini. Mari tundukkan kepala kita mau mengizinkan roh Tuhan itu berbicara kepada kita semuanya, dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kita pada sore hari ini. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, oleh karena hidup kami adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang sangat mahal, sehingga kami mempunyai nilai yang bersifat kekal di hadapan-Mu. Juga oleh karena transformasi jiwa kami supaya kami bisa tunduk di hadapan Tuhan, menyebabkan kami bisa menjadi pribadi yang setia melakukan akan setiap perintah-Mu. Buat Roh Kudus membawa hidup kami di dalam roh kami menjadi roh yang perkasa untuk kami bisa menghadapi segala situasi yang ada di dalam kehidupan perjalanan kami, sampai kami bisa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bicara dengan kuat, sampaikan akan isi hati-Mu. Kami siap dididik, diajar, untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang berbicara tentang kasih, maka di dalam benak orang itu bukannya seorang panglima perang yang gagah perkasa dengan memakai akan selengkap senjata yang lengkap. Tetapi saudara sekalian, orang beranggapan bahwa kasih itu identik dengan kelemahan. Tapi pada sore hari ini, saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa kasih itu sebetulnya bukan merupakan sebuah kelemahan. Ketika orang dihina, ketika orang itu diinjak, ketika orang itu diambil akan haknya, diperlakukan tidak adil di dalam kehidupannya, seakan-akan orang yang menerapkan kasih ini tidak berdaya karena mereka tidak membalas, dan itu yang diajarkan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa orang yang memiliki kasih itu sebetulnya ada kekuatan yang ajaib, yang dahsyat di dalam kehidupannya. Bukankah firman Tuhan berkata, kasih itu tidak pernah gagal, selalu berhasil. Apa artinya saudara sekalian? Artinya di dalam kasih itu mengandung unsur sesuatu yang sangat kuat sekali. Saya mau tunjukkan kepada saudara
Apa yang Tuhan perintahkan buat kita, semuanya baik, semuanya benar, dan tidak ada satu titik pun kesalahan dengan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Tetapi seringkali sikap hidup kita menanggapi apa yang disampaikan firman Tuhan itu berbeda di dalam kita melakukannya. Mari kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, kita melihat ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman berkata demikian, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara sekalian, dikatakan oleh firman Tuhan, kasih itu sabar. Apakah kita sebagai orang yang percaya bisa melakukan akan hal ini? Ketika kita diinjak, hak kita dirampas, utang tidak dibayar, bahkan kita dihina, semuanya itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah kita ini bisa sabar untuk menanggung akan hal itu? Kasih itu murah hati. Itu firman Tuhan. Tetapi seringkali manusia memberikan kemurahan, memberikan kebaikan demi kebaikan, dibungkus dengan sebuah motivasi untuk kepentingan diri sendiri. Itu kenyataannya yang terjadi. Kasih itu tidak cemburu, kata firman Tuhan. Benar. Tetapi di dalam realita hidup kita, kalau ada orang yang ada di bawah kita, levelnya ada di bawah kita, tiba-tiba dia dipromosikan lebih tinggi dari kita. Orang yang junior ada di bawah kita, tiba-tiba diangkat tinggi di atas kita. Bisa kita menerimanya tanpa sakit hati, tanpa bertanya? Dikatakan kasih itu tidak memegahkan diri. Saudara sekalian, itu baik, tapi seringkali yang di luar itu berbeda dengan yang di dalam. Kelihatannya orang itu rendah hati, tetapi di dalamnya ada kesombongan yang tidak pernah terlihat. Kasih itu tidak mencari keuntungan. Benar, itu bagus. Bagaimana kalau hakmu dirampas? Bagaimana kalau utangmu tidak dibayar oleh teman dekatmu sendiri yang pernah kau bantu? Bisa engkau mengampuni dan merelakan? Kenyataannya tidak bisa. Ini yang menjadi realita di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7, bukankah kasih itu di dalam realita hidup penuh dengan kelemahan? Orang berkata, Pak, saya setuju akan hal itu. Bukan lagi kelemahan, Pak. Itu kebodohan. Saudara sekalian, orang lebih senang mengutip akan ayat yang berkata, hari itu Tuhan Yesus membawa akan cambuk. Dia masuk ke bait Allah, dia cambuk orang-orang yang bertukar uang, berdagang itu di bait Allah. Dan dia jungkir balikan meja-meja penukar uang itu. Orang lebih senang akan hal itu. Saya mau tunjukkan lagi, saudara.
Kalau saudara melihat di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-44. Firman berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi bukan itu yang harus engkau lakukan. Kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Kalau ada orang yang meminta bajumu, berikan akan jubahmu. Kalau ada orang yang meminta engkau berjalan 1 mil, berjalan bersama dengan dia 2 mil. Kalau orang bersalah, ampuni dia. Prakteknya bagaimana, saudara? Bisa kita melakukan? Realita saja. Tidak bisa dan tidak banyak orang bisa melakukan akan hal ini. Bukan sekali lagi firman-Nya yang salah, tetapi cara kita menanggapi akan firman itu yang tidak bisa kita mengerti untuk kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sesuatu kehidupan yang real, saudara sekalian. Tapi saya berkata, kasih itu punya kekuatan yang ajaib. Kalau itu dilakukan di waktu yang sangat tepat sekali. Hari ini kita akan belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Bagaimana cara Tuhan Yesus bisa menerapkan apa yang Dia ucapkan. Dan ini seharusnya menjadi pelajaran buat kita sebagai orang yang percaya mengikuti akan teladan daripada Tuhan Yesus. Saya mau sampaikan pada sore hari ini, bagaimana kita bisa melakukan tentang kasih ini yang seringkali orang susah dan hampir-hampir tidak mungkin untuk bisa melakukannya. Saudara sekalian, Tuhan Yesus bukan pribadi yang ofensif. Apa itu ofensif? Suka melawan, suka memberontak kepada raja. Ketika ajarannya ditolak oleh orang banyak, dia tidak marah. Pada waktu ada di Taman Getsemani, dia hendak ditangkap oleh tentara Romawi. Tuhan Yesus mampu untuk mengirimkan pasukan malaikat untuk membela dia, tetapi itu tidak dilakukan. Tuhan Yesus bukan pribadi yang defensif. Apa itu defensif? Yang tidak melawan, takut dan melarikan diri dengan segala masalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Buktinya saudara sekalian di Taman Getsemani itu, dia berdoa, ya Bapa, kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu, ya Tuhan, ya Bapa. Dihadapi itu semuanya. Dia tidak melarikan diri. Dia hadapi setiap masalah demi masalah dengan rohnya. Tetapi Tuhan Yesus adalah pribadi yang absorsif. Apa itu absorsif? Dia serap semuanya. Dihina, dipukul, dirampas haknya, diperlakukan tidak adil, bahkan sampai mati di salib itu, di Golgota. Kuasa maut itu menghantam akan Yesus. Sampai Yesus berkata, ya Bapa, di dalam tangan aku serahkan nyawaku. Dia hadapi itu dengan rohnya. Tidak membalas. Dia serap semuanya, penderitaannya dia serap begitu rupa. Tidak ada satu perkataan yang muncul di dalam pemberontakannya. Kepada Bapaknya tidak ada sama sekali, dia diam, dia serap itu. Tetapi saudara sekalian, kuasa maut itu dipatahkan dengan rohnya 3 hari. Kuasa maut itu dipatahkan di dalam kuasa daripada Tuhan kita. Ini pribadi Yesus. Bagaimana dengan
kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya mau tunjukkan kekuatan kasih yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau saudara melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, saudara bisa menemukan ada seorang abdi Allah yang bernama Elisa. Hari itu Elisa diancam oleh Raja Aram oleh karena raja ini sangat jengkel kepada Elisa. Tiap kali strateginya untuk menyerang akan Raja Israel itu selalu gagal. Mengapa demikian? Oleh karena Tuhan itu memberitahukan, Allah itu memberitahukan hal itu kepada Elisa, dan strategi itu diberitahukan kepada Raja Israel. Satu kali, saudara sekalian, Raja Aram ini mengepung satu kota yang disebut dengan Dotan. Bujang daripada Elisa ketakutan sama sekali melihat kejadian itu. Pasukannya begitu banyak. Sampai akhirnya Elisa ini berdoa, butakan mata mereka, ya Allah. Elisa tidak berdoa, Tuhan turunkan hujan api untuk memusnahkan akan pasukan Aram ini, seperti yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes kepada Tuhan Yesus. Dia juga tidak minta turunkan akan hujan batu ketika pada zaman Yosua pasal yang ke-10. Tuhan pernah lakukan akan hal itu, hujan batu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Elisa, saudara sekalian? Dia serap semuanya di dalam rohnya. Dan dia berkata kepada Tuhan, butakan mata mereka. Itu bukan buta sama sekali, saudara. Dibuat bodoh. Mereka itu mencari Elisa, tetapi Elisa malah menyuruh mereka, ikut aku. Dia serap di dalam spiritnya, di dalam rohnya, dibawa ke dalam benteng orang Samaria. Itu digiring semuanya, saudara. Dilucuti lalu digiring di dalam benteng orang Samaria. Di dalam keadaan yang tidak berdaya, maka Raja Israel berkata, Bapak, apakah kita bunuh itu semuanya orang pasukan Aram yang tidak berdaya itu? Ini perhatikan apa yang dikatakan oleh Elisa. Jangan dibunuh. Beri mereka makan semuanya. Beri mereka minum semuanya. Aneh, saudara. Musuh yang sudah tidak berdaya di depannya, yang sering mengacau mereka, diberi makan, diberi minum. Setelah mereka makan dan minum, mereka disuruh pulang. Alkitab mencatat dari sejak itu tidak ada lagi gerombolan orang Aram yang mengganggu orang Israel. Ajaib ya, saudara. Dipatahkan di dalam dengan kasih. Satu lagi, Saul hari itu bawa 3.000 tentaranya untuk mengejar menantunya, yaitu Daud. Sampai akhirnya ada di sebuah gua, dan Saul itu buang hajat. Daud dan orang-orangnya ada di balik gua itu. Dan orang-orang Daud berkata, hari ini Tuhan menyerahkan musuhmu Daud ke dalam tanganmu. Tetapi Daud tidak membunuh akan Saul. Dia berkata, dijauhkan hal itu demikian kepada tuanku yang diurapi oleh Tuhan dan menjamahnya. Dia potong itu jubah sedikit punca daripada jubah daripada Saul. Sampai akhirnya Saul mengetahui seharusnya dia mati di tangan Daud. Saul berkata demikian, Daud, engkau lebih benar daripadaku. Oleh sebab engkau lebih baik daripadaku. Padahal aku ini berbuat jahat, hendak berbuat jahat kepadamu. Saul melarikan diri hari itu.
Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara bagaimana kasih yang dipujikan oleh paduan suara Mazmur Bakti Wanita Lydia ini bisa menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengasihi akan orang lain. Kita tidak minta dimengerti, tetapi kita bisa mengerti akan orang lain. Tidak mudah. Banyak orang-orang mengatakan, ya mengasihi musuh, kasihi musuh. Beberapa orang datang kepada saya, Pak, saya sudah melakukan untuk mengasihi keluargaku yang seringkali membuat hidupku ini menjadi sengsara. Tetapi tidak bisa, Pak. Aku mau, tetapi tidak mampu aku. Aku mengampinkan akan hamba-hamba Tuhan yang berkata demikian, firman itu demikian, tapi aku tidak mampu. Aku tidak bisa. Saya mengatakan, betul, engkau tidak bisa. Mari sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita mempunyai akan kasih yang bisa diterapkan seperti 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 bisa menjadi realita buat hidup kita. Mari kita akan melihat di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Firman berkata demikian, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Begini saudara sekalian, ketika orang itu belum lahir baru, maka roh orang itu adalah roh yang kerdil. Kenapa? Oleh karena manusia terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Dan roh yang kerdil ini tidak bisa mampu untuk bisa mengatasi setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Maka yang menghadapi setiap serangan masalah yang terjadi itu adalah jiwanya. Ketika orang itu dilukai, ketika orang itu dihina, ketika orang itu diinjak, diperlakukan tidak adil, yang menghadapi di depan itu adalah jiwa. Tetapi jiwa ini adalah sesuatu yang sangat rapuh sekali dan tidak tahan dengan segala sesuatu serangan dari luar. Apa akibatnya? Tubuhnya, fisiknya merasakan. Matanya melihat. Ada caci makian di dalam kehidupannya. Ada hinaan. Telinganya juga mendengar apa yang diberikan orang lain kepada dia. Akhirnya saudara sekalian, jiwanya menjadi stres. Ketika jiwanya menjadi stres, ada 2 macam hal kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama, kalau orang itu agresif, jiwanya itu agresif. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendaknya agresif, lebih kuat. Maka jiwanya itu akan ngomong dengan tubuhnya. Pukul dia, balas dia. Siapapun orangnya, saudara sekalian, balas dia. Engkau punya kekuatan. Tapi kalau orang itu takut, maka dia akan diam saja. Dia akan telan segala sesuatu serangan dari luar itu. Akibatnya banyak penyakit itu bisa muncul di dalamnya karena imunnya jadi rusak. Tim medis atau orang-orang medis akan setuju berkata, ketika jiwa seseorang itu stres, maka imun seseorang itu bergerak
dan menjadi rusak. Timbul banyak penyakit-penyakit yang bisa muncul karena salah satu sebab ini. Oleh sebab itu firman Tuhan tadi berkata, roh itu yang menguatkan engkau. Cara kita bisa mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus itu menguatkan akan roh kita, sehingga membuat roh kita ini menjadi perkasa di dalam Tuhan. Tandanya roh yang perkasa itu, roh itu akan membuat sebuah fondasi di dalam hidup kita, sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, orang itu bisa berakar dan berdasar kasih. Kalau orang berbicara tentang pribadi Roh Kudus, ada banyak orang salah mengerti. Roh Kudus itu kuasa. Roh Kudus itu membawa akan orang itu memiliki hikmat, bisa memberikan akan kuasa menyembuhkan, manifestasi karunia, ya betul. Tapi itu hanya akibat. Kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita, ciri yang paling utama, dia akan membangun manusia batin kita ini untuk kita berakar dan berdasarkan kasih. Dari kasih itu akan muncul yang namanya karunia roh di dalamnya. Saudara bisa mengerti akan hal ini. Ketika saudara mendapatkan serangan, hinaan, cacian, hakmu diambil, dirampas, diperlakukan tidak adil. Yang menghadapi itu bukan jiwamu yang rapuh, yang tidak berdaya, tetapi rohmu yang kuat, yang perkasa, yang berdasarkan dan berakar di dalam kasih itu yang engkau ada di depannya. Sehingga ketika ada cacian, hinaan, segala sesuatu yang merugikan hidupmu, engkau masuk ke dalam kamarmu, engkau patahkan itu semua di dalam rohmu, di dalam kasih. Engkau berkata, memang aku mengalami hinaan, padahal aku tidak bersalah. Aku dirugikan. Tetapi aku percaya, Tuhanku itu yang mendukung aku. Aku punya pengharapan di dalam Tuhan. Aku memiliki Tuhan yang kuat, yang sanggup memberkati aku dan menjadi pembela atas kehidupanku. Kalau dia menjadi pembela atas hidupku, dan aku berjalan di dalam langkahnya Tuhan, aku tidak takut, maka hidupku akan dipimpin oleh Tuhan. Hari ini betul aku lemah, tetapi Tuhan sedang promosikan aku untuk aku bisa naik lebih tinggi. Ketika kita mengucapkan perkataan itu seperti 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata dengan iman. Rohku menghadapi, roh yang perkasa itu menghadapi serangan dari luar. Tiba-tiba, kalau saudara membaca di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ketenangan oleh karena anugerah. Kata melampaui akal, itu anugerah Allah itu dicurahkan di dalam kehidupannya. Apa itu ketenangan? Tidak ada ingin membalas. Yang muncul di sana adalah pengampunan. Yang muncul di sana adalah belas kasihan. Yang muncul di sana adalah kemurahan justru kepada orang-orang yang merugikan kita. Itu sesuatu anugerah yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, biarkan roh kita ini menjadi kuat dengan kita beri makan. Oleh sebab itu, kenapa kita disuruh hafal ayat setiap minggu? Supaya kita memberi makan roh kita.
manusia roh kita ini supaya kuat kita memperkatakan firman. Supaya kita membangun manusia roh kita ini seperti kekuatan yang perkasa oleh karena Roh Kudus. Ini yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Berapa menit ini kita akan selesai. Saya mau tunjukkan kepada saudara, kelihatan kasih ini lemah. Tetapi sebetulnya ada kekuatan yang ajaib. Kalau engkau meletakkan rohmu di depan di dalam kehidupan saudara. Kelihatannya mundur. Tetapi engkau serap di dalam rohmu dan kau patahkan di dalam kasih. Segala hinaan, cacian, ketidakberdayaan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara tahu akan sebuah cerita orang Greka, yaitu peperangan antara pasukan Sparta dan Troya. Semua mungkin sebagian ada yang tahu akan hal ini. Ini terkenal sekali. Hari itu Sparta itu mengepung akan benteng Troya. Bertahun-tahun tidak bisa menembus akan benteng daripada Troya yang begitu sangat kuat sekali. Satu kali saudara sekalian, tentara Sparta ini berkata demikian, kita tipu orang-orang Troya. Kita buat kuda dari kayu yang sangat besar sekali. Lalu di dalamnya kita isi orang tentara kita yang terlatih. Lalu dia perintahkan pasukan itu untuk mundur. Lalu mereka naik kapal sedikit jauh dari pantai itu, dari laut itu. Orang-orang Troya di atas benteng merasa bersuka cita bagaimana bertahun-tahun mereka dikepung sedemikian rupa. Kesulitan bahan makanan dan lain sebagainya. Tiba-tiba pasukan Sparta melarikan diri. Buktinya ada kuda dari kayu diletakkan di depan, di luar daripada benteng itu. Kuda kayu bagi orang peperangan tahu itu merupakan tanda kekalahan, menyerah. Wah, luar biasa, senang sekali. Ketika pasukan itu sudah mengundurkan diri, dia buka akan benteng itu. Kuda yang besar dari kayu dimasukkan ke dalam benteng itu. Lalu dia tutup lagi pintu benteng itu. Malamnya dia bersuka cita, bersyukur, mabuk-mabukan. Dan tentara Sparta yang ada di dalam kuda dari kayu keluar, saudara. Orang-orang yang gagah perkasa keluar, dia buka akan pintu benteng itu. Dia beri tanda sinyal untuk teman-temannya bisa balik lagi. Hari itu raja dan rakyatnya terbunuh semuanya. Oleh karena seakan-akan dia mengundurkan diri. Tapi sebetulnya dia hantam itu dengan kekuatan yang ajaib. Itulah sebabnya kesimpulan yang paling terakhir saya mau katakan demikian dengan saudara. Izinkan Roh Kudus itu membongkar segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Biarkan Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Membuat roh kita menjadi perkasa di dalam Tuhan. Dengan kita mendekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, membacakan firman, memberi makan akan roh kita, manusia roh kita. Sehingga Roh Kudus itu akan membuat sebuah fondasi di dalam manusia roh kita, yaitu kita bisa berakar dan berdasarkan akan kasih ini. Ketika kita bisa berakar di dalam kasih ini, maka rohmu menjadi kuat dan engkau sanggup menghadapi segala perkara apapun yang menjadi serangan iblis di dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu buang segala sesuatu ucapan-ucapan kita yang diaminkan oleh iblis. Ganti dengan kalimat-kalimat yang mengagungkan akan Tuhan, yang menyembah akan Tuhan, yang memuji akan Tuhan. Dan kalimat-kalimat itu pun yang memberkati di dalam kehidupan kita.
Aku akan menjadi manusia yang baru, yang memiliki roh yang perkasa di dalam Tuhan. 1 Korintus pasal 13 ayat yang 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Dengan pertolongan daripada Roh Kudus, engkau mampu bisa melakukan akan setiap apa yang Tuhan kerjakan dan perintahkan buat hidup saudara. Kau akan dibuat hidupmu tenang, hidupmu bisa bersukacita, hidupmu akan mengalami damai sejahtera. Itu bukan karena engkau, tapi itu karena pekerjaan Roh Tuhan yang memenuhi di dalam hidup saudara. Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita semuanya. Amin. Satu pujian kasih dari surga memenuhi tempat ini. Dia akan mengalir, kasih-Nya akan mengalir, Roh Kudus akan mengalir di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kasih itu ada kekuatan yang ajaib, bukan identik dengan kelemahan. Dan kau bisa melakukannya dengan pertolongan daripada Tuhan. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Saudara sekalian, pada waktu saya merenungkan akan firman Tuhan ini, tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah pesan buat kita pada sore hari ini, khusus pada sore hari ini. Tuhan sampaikan sesuatu yang sangat ajaib sekali buat kita. Tuhan berkata, ketika Tuhan Yesus menjelang Tuhan Yesus itu datang yang kedua kalinya, Dia akan menghembuskan dua macam angin. Angin yang pertama adalah angin kekudusan Allah. Segala tabiat yang tidak benar, segala sesuatu yang berdosa, itu diungkap oleh Allah. Orang-orang yang hidup di dalam kekejian, orang-orang yang hidup di dalam ketidakbenaran, takut dan sembunyi dengan angin kekudusan Allah yang mengalir begitu rupa di seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang yang percaya. Dan Tuhan berkata, aku hembuskan angin ini menjelang kedatanganku yang kedua, supaya aku ingin memurnikan akan gerejaku. Tapi ada angin yang kedua yang Tuhan hembuskan begitu sangat kuat. Angin itu adalah angin kerajaan Allah. Apa itu angin kerajaan Allah? Firman Tuhan berkata, kalau aku mengusir setan di dalam roh Allah, maka kerajaan Allah itu hadir. Itu merupakan sebuah demonstrasi kasih dan kuasanya, lawatan keintiman dengan Tuhan. Begitu ajaib, limpah, begitu rupa. Dan banyak orang ingin angin yang kedua ini, tetapi tidak mau mengikuti angin yang pertama. Apa akibatnya? Orang itu terbuang dan terhempaskan, hancur.
Hanya orang-orang yang mau mengikuti akan gerakan angin Tuhan, kekudusan Allah, dia akan menerima akan sebuah lawatan kuasa kasih Tuhan, mujizat keajaiban Tuhan. Bukan yang di mana-mana, tetapi yang di tempat ini. Kau akan alami kuasa dan kasih Tuhan, demonstrasi lawatan Tuhan, keintiman dengan Tuhan akan Tuhan munculkan begitu rupa. Siapa saudara yang percaya hal itu terjadi dalam hidupmu? Amin. Amin. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir kasih dari mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Ya Roh Kudus, biar Engkau mengalir dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Engkau menjamah manusia roh kami untuk semakin Tuhan memurnikan, menguduskan, melayakkan, agar kami boleh mengalami lawatan Tuhan yang segar, supaya kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, khususnya kasih. Kami diberikan kekuatan, kesanggupan untuk melaksanakan kasih yang Tuhan ajarkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah ditabur, Roh Kudus yang meneruskan dalam hidup setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Penatua Harsono Wijoyo dalam tugas pelayanan, dalam rumah tangga, dalam karir yang Tuhan percayakan. Anak-anak-Mu yang sudah dengan tekun beribadah, hamba berdoa menyerahkan sepekan yang akan dijalani hari lepas hari. Kiranya tangan kemurahan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bersama dengan keluarga masing-masing. Apapun yang menjadi tantangan pergumulan, kami tahu Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Untuk kami sanggup, untuk kami melihat anugerah Tuhan limpah. Sampai kami melihat mujizat Tuhan bahkan dinyatakan. Kami menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Bapa. Sebentar kami meninggalkan ruang ibadah, kami mengulurkan tangan ke atas dengan penuh percaya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini terimalah berkat Tuhan yang berlimpah ruah. Berkat yang dicurahkan dari kasih Allah Bapa di dalam anugerah kuasa kebenaran Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai petang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang di dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Shalom,
Silakan sidang jemaat dapat bersaat teduh sejenak sebelum meninggalkan tempat ini. Tuhan Yesus memberkati.